tentang pembelajaran teknologi digital. Jadi misalnya di sini nanti tidak sendirian, masih ada 3 narasumber yang akan mendampingi saya untuk membahas tentang teknologi pembelajaran digital. Jadi sudah datang narasumber kita, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Niamatul Husna. Saya Leni Zakirin Salsabila. Dan saya Kuni Zakia. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja, teknologi kini sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dunia belajar. Tapi pertanyaannya, apakah semua pihak sudah siap menyambut era ini? Apakah digitalisasi pendidikan benar-benar membuat pembelajaran lebih baik dan merata? Nah, untuk membahasnya, mungkin nanti saya bisa memberikan wawancara kepada kalian. Mungkin bisa langsung dimulai dari sekarang. Hai semuanya, topik kali ini menarik banget ya. Aku rasa ini bukan cuma soal alat digital, tapi juga soal cara berpikir dalam belajar. Setuju, Gun. Teknologi itu seharusnya jadi sarana untuk memanusiakan pendidikan, bukan menggantikannya. Dan kalau kita bicara 2025 ini adalah masa di mana digitalisasi udah bukan wacana, tapi realitas. Tapi realitasnya juga nggak seragam. Ada yang maju banget, tapi ada juga yang masih tertinggal jauh. Teman-teman, berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, Indonesia memiliki lebih dari 52 juta siswa dan 3,3 juta guru aktif di 437.000 sekolah dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan betapa besarnya sistem pendidikan kita untuk mendukung transformasi digital. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp17 triliun tahun lalu digunakan untuk memperkuat infrastruktur digital, menyediakan perangkat TIK, dan mengembangkan berbagai platform pembelajaran seperti Merdeka Mengajar, Raport Pendidikan, dan platform Kampus Merdeka. Wah iya, dan hasilnya mulai terasa loh. Berdasarkan survei Kemendikbudristek, 78% sekolah di Indonesia sudah pakai sistem learning management system seperti Google Classroom atau Moodle. Artinya, sebagian besar sekolah kita udah nggak asing lagi dengan pembelajaran berbasis digital. Iya, dan kalau kita lihat survei UNESCO tahun 2023, sekitar 85% siswa di Asia Tenggara bilang mereka lebih termotivasi kalau teknologi digunakan secara kreatif, misalnya lewat video pembelajaran, game edukatif, atau simulasi interaktif. Jadi, teknologi memang punya potensi besar untuk membuat belajar jadi lebih menarik. Tapi di sisi lain, meskipun infrastrukturnya berkembang, data menunjukkan hasil belajar belum meningkat secara merata. Menurut Learning Poverty Index 2024, 84 siswa kelas 2 SD belum mencapai kemahiran dasar matematika dan hampir 60 masih kesulitan membaca dengan pemahaman. Nah, ini podcast yang sangat menarik. Di satu sisi kita punya perangkat koneksi dan sistem digital, tapi di sisi lain kemampuan literasi dasar masih rendah. Artinya teknologi belum otomatis memperbaiki kualitas belajar. Kalau begitu, menurut kalian kenapa bisa terjadi kesenjangan antara kemajuan teknologi dan hasil belajar yang belum meningkat? Menurutku, penyebab utamanya adalah kesenjangan digital. Masih banyak daerah yang belum punya akses internet yang stabil. Menurut data BPS 2024 menunjukkan sekitar 28% sekolah di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, masih kesulitan jaringan dan perangkat. Bahkan ada guru yang harus berbagi satu laptop untuk seluruh kelas. Iya benar, jadi jangan salah, digitalisasi itu nggak cuma soal punya gadget, tapi soal keterjangkauan dan kualitas akses. Kalau sinyal aja susah, bagaimana bisa sekolah mengadakan kelas daring dengan lancar? Jadi bisa dibilang transformasi digital masih belum inklusif ya?
Betul, dan itu juga menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi harus diiringi dengan pemerataan infrastruktur dan pelatihan SDM. Karena tanpa guru yang paham teknologi, semua perangkat canggih itu percuma. Digitalisasi bukan cuma hardware, tapi juga humanware. Nah, ngomongin soal guru, gimana sebenarnya kesiapan mereka menghadapi era pembelajaran digital ini? Berdasarkan riset Universitas Negeri Malang tahun 2023, sekitar 40% guru sekolah dasar masih kesulitan mengintegrasikan media digital ke dalam pembelajaran. Mereka butuh pelatihan bukan hanya cara pakainya, tapi juga cara menggunakannya untuk mendidik, bukan sekedar mengajar. Iya, aku sering temui kasus guru yang hanya memindahkan materi dari papan tulis ke PowerPoint, tapi cara mengajarnya masih sama. Padahal teknologi bisa digunakan buat mendorong berpikir kritis dan kolaboratif, kalau kita tahu caranya. Benar juga itu, jadi sebenarnya bukan teknologinya yang kurang, tapi pemanfaatannya yang belum optimal. Dan satu lagi yang perlu diwaspadai, ketergantungan terhadap perusahaan teknologi besar. Banyak sekolah yang bergantung pada platform asing seperti Google, Microsoft, atau Zoom. Kerjasama itu memang membantu. Kita harus sadar, data siswa dan guru itu adalah aset bangsa. Kalau semua data tersimpan di luar negeri, bagaimana dengan keamanan dan kedaulatan kita? Nah, ini menarik banget Naila. Menurut kamu bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah menanggapi isu kedaulatan digital ini? Pertama, pemerintah harus punya sistem pendidikan digital nasional yang mandiri dan aman. Kedua, perlu ada regulasi data education privasi yang jelas, supaya data siswa dan guru tidak bisa disalahgunakan. Dan terakhir, kita perlu mengembangkan ekosistem edtech lokal, biar kita nggak cuma jadi pengguna, tapi juga pencipta teknologi pendidikan. Setuju banget, aku bahkan mikir ini waktunya kampus dan startup Indonesia berkolaborasi. Banyak talent digital muda yang bisa menciptakan aplikasi pembelajaran yang sesuai budaya dan karakter bangsa kita sendiri. Wah, ini baru semangat merdeka belajar yang sejati. Belajar dengan teknologi, tapi tetap berpijak pada nilai dan kemandirian bangsa. Baik, dari pembahasan kita hari ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, teknologi pendidikan memang membawa banyak peluang, memperluas akses, mempermudah komunikasi belajar, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Tapi di sisi lain masih ada tantangan besar, kesenjangan digital, kesiapan guru, dan isu kedaulatan data. Teknologi itu cuma alat, tapi yang menghidupkan alat itu adalah manusia. Guru tetap punya peran utama sebagai inspirator dan pembimbing, bukan hanya operator aplikasi. Dan jangan lupa, pendidikan digital juga harus berjiwa manusia. Kita boleh belajar lewat layar, tapi nilai-nilai empati, moral, dan karakter tetap harus diajarkan secara nyata. Betul, kalau digitalisasi dilakukan dengan adil, aman, dan manusiawi, maka teknologi akan benar-benar menjadi jembatan menuju pendidikan yang merdeka. Merdeka dari batas ruang, waktu, dan ketimpangan. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Mbak Kuni, Mbak Leni, dan Mbak Naila. Tentu saja juga terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton atau melihat di hari ini. Mari kita jadikan teknologi bukan sekadar tren, tapi bagian dari perubahan yang bermakna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.